Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Wulan Setiarti. Tonton video sampai habis ya. Bunda mau bercerita tentang timbangan. Bagaimana kondisi teman-teman hari ini? Tetap bersemangat, hidup sehat kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Semakin bersemangat dan harus tetap bahagia. Jangan pernah tertekan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, kalau orang diet pasti berpikirnya harus punya timbangan. Karena biasanya orang diet itu pagi timbang, sore timbang, dan kira-kira bagaimana timbangan itu berkata? Bahkan dia akan menjerit kesakitan karena dinaiki oleh orang yang obesitas. Orang ini berpikirnya saya harus turun. Ketika naik timbangan ternyata tidak turun, stres. Berpikirnya kurus, dan kurus. Kalau kita berpikir tentang kurus, pastilah kita berpikir harus defisit kalori. Misal nih, hari ini saya sudah makan telur, berapa kalorinya? Saya sudah makan ubi, berapa kalorinya? Hari ini saya harus 1500, bahkan cuman 1200 kalori. Karena memang harus defisit kalori, supaya kita turun berat badan dengan cepat. Itu kalau panduannya orang diet. Atau mungkin melakukan olahraga yang ekstrim, lari, workout, Masya Allah. Bahkan ada orang yang memang bersemangat dan bisa, tapi banyak orang yang patah semangat karena obesitas. Dia merasa berat, akhirnya stres. Kalau sudah stres, pasti semua buyar, tidak akan mulai lagi. Nah, berbeda dengan kalau kita melakukan hidup sehat. Bunda selalu berkata sama teman-teman di kelas hidup sehat Bunda, jangan berpikir tentang timbangan. Oke lah, timbang pertama kali ketika kita mulai hidup sehat, supaya kita tahu berapa kilo kita dapat bonus. Tapi yang kita pikir apa? Kita hidup sehat hanya untuk taat beribadah kepada Allah. Kita semakin sehat, target kita, semua keluhan yang di tubuh kita tidak ada. Misal nih, Bun, pagi-pagi saya selalu sakit tumit ketika saya bangun. Jari-jari saya kaku karena ada asam urat. Mungkin tumit itu bisa jadi kolesterol. Atau saya sering pusing, Bun, ternyata darah tinggi. Nah, bagaimana solusinya? Bukan diet yang harus defisit kalori, tapi kita harus melakukan hidup sehat. Ketika kita mulai hidup sehat, kita harus tahu rule-nya ini bagaimana. Ketika kita tahu bahwa kita harus skip semua jenis nasi, tepung, minyak, gula, dan garam, ya harus kita patuhi. Kita harus bersemangat bahwa kita bisa. Memang sulit, tapi jangan bilang itu sulit. Katakan pada diri kita, aku harus bisa. Kalau ada teman-teman yang lagi sakit, misal nih, ada CA di tubuhnya. Kamu ini sel abnormal, kamu harusnya tidak ada di tubuhku. Insya Allah kamu akan aku gempur dengan pola hidup sehatku. Jadi kita enjoy dan tetap bersemangat. Ketika kita melakukan pola hidup sehat, fokus kita adalah kesehatan. Tidak ada keluhan di tubuh kita. Kita merasa fresh sepanjang hari. Kita merasa bugar. Ketika kita bangun tidur, langsung 100 watt. Kalau Bunda bilang, langsung bersemangat. Kita berdoa dulu, minum air putih, langsung bisa melakukan sholat tahajud. Misalkan seperti itu. Tapi kalau kita sakit, Masya Allah, mau bangun aja kita akan merasa letih, capek badannya.
matanya belum bisa melek 100 watt. Gimana ibadah kita? Insya Allah kalau kita fokus pada pola makan kita, kita tidak akan berpikir, aku berat badannya berapa nih? Stuck apa enggak? Berbeda dengan orang yang diet tadi. Ketika stuck, dia akan melakukan hal yang ekstrim misalkan. Tapi kalau kita pola hidup sehat, kita fokus pada makanan kita, kita harus tetap istiqomah, tidak selingkuh. Kalau Bunda katakan selingkuh itu apa? Selingkuh itu ketika kita makan makanan mantan. Misal nih, ada bakso, ada mie, itu Bunda katakan mantan. Jadi jangan pernah selingkuh. Insya Allah semua proses kita akan mendapatkan hasil. Dan insya Allah kita akan mendapatkan bonus langsing. Jadi teman-teman yang lagi sakit, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah berpikir kapan saya sembuhnya. Bismillah, niat karena Allah, minta pertolongan Allah supaya kita diberi kekuatan. Selalu Bunda bilang sama teman-teman, Bunda dari 100 kilo Bunda bisa dan Bunda sembuh dari sakit. Insya Allah teman-teman bisa. Yang penting kita istiqomah dan jangan pernah menoleh ke belakang. Bagaimana menoleh ke belakang? Mungkin kita pernah pakai produk kimia, mungkin kita pernah diet yoyo. Jangan lihat itu. Yang penting kita ke depannya hidup sehat, makan semua real food, semua yang tumbuh di bumi, yang disinari matahari tanpa proses panjang. Kalau perlu timbangan itu kita singkirkan saja supaya kita tidak stres. Kalau kita stres, metabolisme tubuh kita menjadi terganggu dan akhirnya berat badan pun sulit untuk turun. Ketika kita fokus pada pola hidup sehat, kita tidak akan tertekan. Ngemil bebas, asalkan ngemilnya real food. Nah, seperti Bunda saat ini. Bunda ngemil brownies kukus. Ini semua terbuat dari real food. Cuma pisang, coklat murni, dan kurma. Kita tidak akan tertekan, makan banyak pun insya Allah tidak akan naik berat badan. Asal tetap diingat, berhenti makan sebelum kenyang, dan ketika kita lapar kita harus makan. Jangan menyiksa diri teman-teman. Jangan pernah merasa, aku makan ini nanti naik, aku makan ini nanti berat badanku gemuk lagi. No. Yang ada kita harus yakin bahwa real food ini adalah makanan yang terbaik untuk tubuh kita dan insya Allah malah turun berat badan. Semua proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi jangan khawatir. Ketika teman-teman lurus, tidak selingkuh, tidak menoleh ke belakang, insya Allah langsing adalah bonus. Jadi, cintai makanan real food, cintai tubuh kita. Kalau bukan kita sendiri yang mencintai, siapa lagi? Jadi tetap semangat ya. Semoga teman-teman yang sakit bisa berangsur pulih dengan menerapkan pola hidup sehat ini. Jangan lupa yang obesitas, yang sukanya ngemil, harus rajin ke dapur. Tunggu video-video Bunda selanjutnya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah, diberi nikmat sehat, nikmat berproses, dan semua nikmat rezeki dari Allah. Salam sehat, langsung itu bonus. Assalamualaikum.